الحمد لله رب العالمين. Ini adegan ketika Ali diperintah untuk menjadi panglima perang di perang Khaybar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para rawuh, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian di Aula Yatim Center Al-Firas serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di bab 10 ini sudah sampai di penghujung. Di hadis yang terakhir pagi ini insyaallah, yakni di dalam bab mubadarati ilal khair, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Hadis yang terakhir dalam susunan kitab ini ternomori oleh Al-Imam An-Nawawi 94, tapi di dalam bab bersegera ini urutan hadis yang ke-8, yang hadis yang ke-8. Wa anhu itu dan darinya, dari dia, karena ini urutan setelah hadis 93 itu adalah An Abi Hurairah, kemudian 94 juga dari Abu Hurairah, maka mu'allif menulisnya hanya wa anhu. Dan dari dia juga, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yauma Khaybar, di saat peperangan, menjelang peperangan Khaybar. Nah, ini Khaybar ini baru kita sebut dalam kajian Riyadhus Shalihin kali ini. Khaybar itu adalah satu wilayah pemukiman Yahudi yang terletak di barat laut. Barat laut itu di Lor Kulon ya Pak. Barat laut itu Lor Kulon apa? Iya, Lor Kulon. Barat laut itu Lor Kulonnya Madinah. Kalau sana istilahnya apa Pak? Kalau sana Tenggara sana Tenggara sana. Assalamualaikum. Nah, pokoknya daerah utara. Timur laut ya, Timur laut Tenggara. Barat laut, Barat Daya. Barat Daya, Masya Allah. BS. Jadi ini pemukiman relokasi sebenarnya. Ceritanya di Madinah di awal-awal Islam, di awal-awal Rasul datang itu kan ada dua suku besar, dua suku Yahudi, Bani Nadir dengan satunya itu lupa saya. Nah, ini dicanangkan untuk hidup berdampingan dengan Rasulullah dengan para sahabat di Madinah, asalkan membayar semacam pajak begitu. Pajak itu dilakukan bagi non muslim, bagi orang kafir di daerah orang Islam di negeri muslim. Kalau
umat di negeri Muslim yang dengan pemerintahan Islam itu tidak ada pajak. Pajak itu tidak ada model penarikan pemerataan harta dari umat itu dengan metode zakat. Dengan zakat ya macam-macam, ada zakat mal, zakat harta, zakat tijarah perniagaan, terus zakat pertanian gitu, dikumpulkan dalam satu baitul mal, itu yang akan didistribusikan ke 8 golongan. Tetapi untuk non muslim yang hidup berdampingan atau hidup menjadi masyarakat, menjadi rakyat di negeri muslim, itu diambillah semacam pajak. Nah, 2 suku besar di Madinah ini hidup berdampingan. Ya, mereka tunduk ya karena tidak melalui peperangan awalnya. Begitu Rasul datang, karena Rasul ini sedemikian ditokohkan oleh masyarakat Madinah mayoritas, maka mau tidak mau 2 suku besar di Madinah ini pun juga ngikut menjadi menjadi rakyat gitu. Nah, pemicunya 2 suku ini punya sejarah masing-masing, sehingga kedua-duanya pindah atau relokasi ke daerah Khaybar. Yang pertama, suku satunya ini dipantik oleh satu kejadian di mana di pasar itu ya pemuda-pemuda berandalan Madinah, bocah-bocah nom itu Pak, ya, itu usil. Jadi ada perempuan, ada gadis, ada ya Allah gadis atau ibu itu di pasar. Ketika duduk lama, ini kainnya Pak, kainnya disangkutkan dengan besi yang besi ya, pokoknya besi di bawah begitu. Ketika ibu-ibu atau wanita ini berdiri, kainnya ini robek kemudian terlihat auratnya. Nah, kemudian pemuda-pemuda ini ketawa-ketawa, senang ya ketawa-ketawa karena usilnya membuahkan hasil. Nah, terus wanita ini malu setengah mati. Terus di seorang muslim yang ada di pasar itu langsung naik darah, mencabut pedang, memerangi pemuda-pemuda itu. Dikeroyoklah seorang muslim itu dan mati. Muslim ini mati dikeroyok. Kemudian wanita ini mengadukan hal ini ke Rasulullah SAW. Maka kemudian disuruh serahkan itu, mengultimatum Yahudi suku tersebut untuk menyerahkan pelaku mengeroyokkan itu. Tapi mereka menolak. Ini kasusnya kayak disampir ya, dipicu oleh satu perbuatan kriminal kecil yang kemudian memicu konflik besar. Maka terjadilah pengusiran oleh kaum muslimin kepada salah satu suku Yahudi di Madinah itu. Maka mereka pergi. Nah, konon perginya ke arah barat laut, dan di sana menemukan satu wilayah antara sekitar 200 kilo Pak. 200 kilo itu ya kalau Mekah itu arahnya apa lagi? Baradaya dari Madinah itu Baradaya. Kalau Mekah itu sekitar 450 sampai 500 kilo, tapi kalau yang Khaybar ini 200 ke arah utara, jadi berlawanan, bertolak. Dan letaknya di ketinggian dari di arah Syam, arah Palestina. Nah, kemudian yang Bani Nadir yang suku satunya yang juga cukup besar di Madinah, ini ketika perang Khandaq, ketika kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ini setelah dikala perang Khandaq, Bani Nadir ini diam-diam memihak sana Pak. Diam-diam ikut memerangi kaum muslimin, berpihak kepada Abu Sufyan dan memberikan informasi-informasi dan sebagainya, bahkan bergabung beberapa pasukan ke pasukan Abu Sufyan. Maka setelah perang Khandaq usai dan ini diketahui Rasulullah, maka Bani Nadir, suku Yahudi ini diusir dari Madinah. Nah, kemudian mereka juga berkumpul di Khaybar. Khaybar ini daerah yang paling subur, jadi mereka di sana bertani, menanam kurma, beternak begitu, sehingga terkenal Khaybar ini daerah yang kaya begitu.
daerah yang kaya. Nah, suatu hari Rasul SAW melakukan ekspedisi, mencanangkan untuk melakukan penyerbuan ke Khaybar. Nah, ini kisah hadis ini ketika dalam susunan perencanaan hendak menyerbu Khaybar. Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi bersabda, la nu'tiyanna hadhir rayata, sungguh aku akan menyerahkan ini panji bendera perang kepada seorang panglima, begitu. Hadhir rayata rajulan, kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasuluh, yang dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kemarin Rasul ketika hendak perang Uhud menawarkan pedang, sudah kita bahas ya. Sekarang hendak perang Khaybar ini tidak ditawarkan, tetapi Rasul mengumumkan, saya akan menyerahkan panji pemimpin peperangan Khaybar ini kepada seorang laki-laki yang dia adalah orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Abu Hurairah cerita. Nah, mendengar kalimat itu, mendengar seruan itu, maka mendengar seruan yang demikian, yaftahullahu ala yadayhi, dan kata Nabi SAW, dan Allah akan memberikan kemenangan terhadap peperangan itu nanti terhadap melalui tangan orang yang memegang panji ini. Ya, Rasul masih meneruskan, la u'tiyanna hadhir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasuluh, yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Saya akan menyerahkan panji ini kepada seseorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia, Allah, akan memberikan kemenangan dari tangannya. Kemudian mendengar itu, qala Umar, ini Abu Hurairah cerita, qala Umar radhiyallahu anhu, mendengar itu maka Umar berkata, kata si Abu Hurairah, Umar berkata, ma'ahbabatul imaratu illa yawma ilim fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Sungguh tidaklah aku pernah mencintai jabatan kepemimpinan, kata Umar. Sungguh saya tidak pernah menginginkan atau menyenangi jabatan sebagai pemimpin, al-imaratu, illa yauma idin, kecuali hari ini. Ketika mendengar Rasul seperti itu, dia langsung terowat ini, illa yauma idin fatasawartu, maka aku memperlihatkan diri, aku maju, aku menampilkan diri di hadapan Rasulullah, itu sawartulaha roja'a, dengan satu pengharapan, an-uda'alaha, dengan satu pengharapan agar panji itu diserahkannya kepadaku, menyerahkannya, agar Rasul menyerahkannya panji itu kepada Umar bin Khattab. Tetapi apa yang terjadi? Fada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Tapi yang terjadi, Rasul justru memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'atahu, lalu menyerahkan panji atau bendera panglima itu kepadanya, kepada Ali bin Abi Thalib. Waqala, dengan satu pesan, amsi walatal tafid, kamu majulah dan jangan pernah menengok ke belakang, hatta yaftahullahu alaik, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Pesannya kepada Ali. Ada satu riwayat lain, Pak, dalam adegan ini, ketika Sayyidina Ali ini dipanggil, Ali maju dengan kondisi Ali sakit mata. Ali matanya merah, sakit Sayyidina Ali ini. Kemudian mata yang merah itu oleh Rasulullah diludahi dan sembuh. Nah,
Nah ini yang ludah Rasulullah Pak, jangan kita niru-niru. Ada orang yang viral itu, siapa itu? Gufron siapa itu? Itu dia kalau dengan jamaahnya itu dipeluk-peluk, dicium, terus suruh makan, diludahi, anunya Pak, apa? Mulutnya Pak. Wah ini viral itu. Konon beliau ini sebenarnya orang Dampit sebenarnya. Nah itu, jadi itu Rasulullah Pak, yang meludahi dan sembuh, dan salah satu wahyu mukjizat dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ini selipan kisah dari riwayat yang lain. Sembuh. Jangan kita niru-niru, kalau ada orang minta didoakan, jangan lalu didoakan sambil diludahi. Ini jadi Ali kemudian dipeseni, majulah dan jangan pernah menoleh ke belakang, jangan pernah surut, jangan pernah berbalik. Sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Fasaro Ali syai'an. Lalu Ali melangkah beberapa langkah ke depan. Melangkah, jadi tidak pakai nawar, tidak pakai apa babibu. Langsung Ali, karena ini temanya bersegera ketika mendapat perintah dari Rasulullah, bersegera. Fasaro Aliyun syai'an, melangkah sampai lupa dia belum mendapatkan pesan berikutnya dari Rasulullah. Tsumma waqafa wa lam yaltafit. Kemudian karena kelupaan belum menerima pesan berikutnya dari Rasul, lalu karena dia terburu-buru melangkah ke depan, lalu dia berhenti. Tetapi dengan tanpa menoleh, karena tidak boleh noleh tadi. Dengan tanpa menoleh, dia bertanya pada Rasulullah SAW. Fa'alu walam talfid fasarah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alamadza uqatilun nas. Maaf ya Rasulullah, dalam misi apa aku diutus untuk melakukan penyembuhan ini? Dia belum ngantongi SK, cuma dikasih bendera, suruh maju, langsung maju. Jadi lupa dengan misi apa ini. Nah, jadi konteks peperangan ini apa gitu. Kemudian kalau Rasulullah SAW menjawab, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka hingga mereka bersyahadat, hingga mereka mengucapkan bahwasanya Allah tiada Tuhan, tiada ilah yang boleh, yang patut, yang layak disembah kecuali Allah, dan saya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka telah melakukan hal itu, telah menunaikan instruksi itu, faqad mana'u minka, maka hakikatnya mereka telah memelihara darimu dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Ketika mereka telah bersyahadat, maka haram bagimu wahai Ali, atau mereka telah, tandanya mereka telah menyerahkan, memelihara diri mereka dari seranganmu, memelihara darah mereka, dan melindungi harta mereka. Jadi sudah tidak boleh diperangi kalau sudah berucap dua kalimat syahadat. Illa bihaqqiha, kecuali dengan hak mereka, dengan apa yang menjadi ketetapan di hati mereka. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan itu semua urusan hati adalah urusan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Muslim. Bapak sekalian, ini adegan ketika Ali diperintah untuk menjadi panglima perang di perang Khaybar.